Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Robi dari kelas 6 FPJKR. Di sini saya akan menjelaskan sebuah PPT dalam mata kuliah Pak Haji Nana, yaitu kepramukaan outdoor, dan perintah dari beliau yaitu mempresentasikan dari buku atas karangan beliau sendiri, yaitu dengan judul Bermain Mengasah Kecerdasan Majemuk. Baik, sebelum masuk ke PPT-nya, saya akan menjelaskan beberapa isi dalam buku, yaitu buku tersebut di dalam ada dari 10 bab, dan saya akan menjelaskannya tentang bab 7. Jadi, mari kita langsung ke PPT-nya. Baik, jadi sekarang saya akan menjelaskannya tentang PowerPoint penerbit dari Pak Nana Suryana Nasution dengan mata kuliah kepramukaan outdoor, dan saya akan menjelaskan tentang bab 7 yaitu berjudul Pendidikan di Alam Terbuka. Yang pertama, A. Mengenal pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Secara keseluruhan mengembangkan aspek kesehatan dan kebugaran jasmani, keterampilan berpikir kritis, emosional, keterampilan sosial, penalaran, dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan olahraga. Peranan pendidikan jasmani sangat penting, di mana memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat langsung dalam pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, bermain, dan olahraga yang dilakukan secara sistematis. Lalu, pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina sekaligus membentuk gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari pendidikan jasmani. Tujuan dari pendidikan jasmani adalah sebuah proses pembelajaran melalui aktivitas fisik yang didesain meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat dan aktif atau sehat dinamis, sikap sportif, dan kecerdasan emosi atau karakter. Oleh sebab itu, posisi pendidikan jasmani menjadi unik sebab berpeluang lebih banyak dari mata pelajaran yang lainnya untuk membina keterampilan dan karakter. Tujuan lain dari pendidikan jasmani adalah siswa mampu meletakkan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam pendidikan jasmani, membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial, dan toleransi. Dalam konteks kemajemukan, budaya, etnis, dan agama menunjukkan kemampuan berpikir kritis melalui tugas-tugas pembelajaran pendidikan jasmani dan mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani. Lalu yang kedua dari B, mengenal outdoor education. Outdoor education atau outdoor study berarti berbicara tentang pendidikan atau pembelajaran di alam terbuka. Banyak ahli pendidikan menggunakan model kegiatan ini dalam pembelajaran. Metode yang digunakan outdoor study tentu saja kegiatan ini sangat menyenangkan, penuh kegembiraan, memberikan kesempatan setiap orang akan pengalaman, rasa diri, mengenal dan membangun potensi dirinya, dan berinteraksi dengan manusia dan alam lingkungannya. Outdoor atau lebih dikenal dengan kegiatan luar kelas atau luar rumah adalah kegiatan yang dilakukan di luar ruangan atau di luar rumah, bisa menggunakan halaman, kebun, pantai, pesawat, tanah lapangan, pegunungan, dan lain-lainnya yang sifatnya tidak dalam ruangan. Baik, yaitu ada C, anak dan kebutuhannya. Hari ini modern, dunia milenium, dunia dengan teknologi atau gadgetnya. Mereka banyak yang tidak kenal apa itu kelereng, layang-layang, galah asin atau gobak sodor, dagongan, terompah, eprak, tapak gunung, petak umpet, dan berbagai macam permainan tradisional. Mereka hari ini meluncur deras, pikiran dan perasaannya berjam-jam di dunia maya, berselancar dengan game-game online, lebih mengenal kuota dan pulsa. Padahal yang dibutuhkan anak adalah bermain,
Bermain mengeksplorasi organ tubuhnya. Dengan bermain anak merasa senang, menjadikan anak aktif, imajinatif, membuka ruang komunikasi dengan yang lain. Bermain membuat anak lebih percaya diri, kreatif, menikmati proses, membantu, membangun keunggulan, potensi kecerdasan yang dimilikinya. Lalu ada manfaat kegiatan outdoor atau di luar rumah. Banyak orang tua yang melarang anaknya bermain di luar rumah. Sepertinya ketakutan ini menjadi hal yang wajar. Apalagi banyak isu-isu negatif tentang perilaku sosial, takut terganggu kesehatannya, dan bahaya lain yang mengancam keselamatan sang anak. Dalam beberapa referensi, penulis mengkolaborasikan teori tentang beberapa manfaat anak-anak bermain di luar rumah. Untuk memudahkan pengertian outdoor dengan luar rumah, penulis lebih akrab dengan di luar rumah. Adapun manfaat-manfaat yang bisa didapat bermain di luar rumah adalah yang pertama, yaitu mendapatkan sinar matahari langsung. Ternyata sinar matahari langsung mampu memberikan efek positif pada tubuh yang sedang tumbuh dan berkembang. Yang kedua, yaitu ketika bermain di luar rumah ada proses jasmani yang bergerak. Bergerak mampu menjaga kebugaran tubuh, membuat tubuh lebih sehat dan lebih bugar. Yang ketiga, bermain di luar rumah bersifat rekreatif. Karena sifatnya bebas, tidak terstruktur, maka anak akan sangat menyenanginya. Anak tidak mudah stres, apalagi depresi atau rasa cemas yang berlebihan. Yang keempat, yaitu menemukan pengalaman yang baru. Bermain di luar rumah, ternyata banyak hal-hal yang baru ini akan terekam sebagai sebuah proses menuju kedewasaannya. Yang kelima, yaitu terjalinnya komunikasi sosial baik verbal maupun nonverbal. Proses ini akan mengasah keterampilan sosial sang anak. Lalu yang keenam, yaitu mengasah keterampilan motorik halus dan motorik kasarnya. Ini menjadi sangat penting agar anak bisa mempunyai keterampilan gerak yang bagus. Lalu yang ketujuh, yaitu mempertajam kecerdasan naturalisasinya. 1 dari 8 kecerdasan menurut Dr. Howard Gardner adalah kecerdasan naturalis. Yang kedelapan, yaitu menumbuhkan sikap perseptual terhadap diri anak dan di luar dirinya. Yang kesembilan, yaitu menguatkan imajinasi anak terhadap kemampuan mengeksplorasi daya cipta. Yang kesepuluh, yaitu sebagai sebuah proses belajar. Bermain di luar rumah ternyata sebagai upaya belajar mengenal dunia luas yang penuh dengan tantangan dan harapan pada masa depannya. Ternyata manfaat di luar rumah sangat penting untuk buah hati kita, mengenal dirinya, selain kebugaran tubuhnya juga mengenal lingkungannya. Proses ini amat penting bagi sikap anak ke depannya. Dengan bermain di luar rumah sebagai gaya hidup aktif sehingga menjadi kebiasaan yang positif, menjauhkan anak dari hypokinetik, penyakit kekurangan gerak yang berakhir dengan penyakit degeneratif yang cukup mematikan. Bermain di luar rumah mengajarkan berbagai keterampilan dan keseimbangan pola hidup. Apalagi anak dalam masa tumbuh dan berkembang butuh asupan baik, makan bergizi, sinar matahari yang cukup, oksigen yang cukup, dan penanaman nilai-nilai karakter. Baik, itu saja hasil PowerPoint-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang presentasi PowerPoint dari mata kuliah Pramuka Outdoor dalam buku Bermain Mengasah Kecerdasan Majemuk. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk orang-orang yang di luar sana. Saya Mulia Robi dengan NPM 191063107071 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.